Halo teman-teman, selamat datang di video tutor rangkaian listrik DC. Perkenalkan, saya Trialdidis Putra yang akan menjadi tutor kali ini. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang kapasitor dahulu, yang mana itu pertemuan pertama dari RLDC setelah UTS. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Jadi apa sih kapasitor itu sendiri? Jadi kapasitor sendiri itu komponen pasif yang menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik, terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh isolator dielektrik. Nah, teman-teman bisa bayangin aja cara kerja kapasitor itu seperti baterai isi ulang sementara gitu ya. Jadi ketika dia pertama kali dinyalakan, dia tuh bakal ngisi dulu ke sini, dan ini ada ke sini. Nah, setelah penuh kapasitor ini akan menjadi open circuit. Jadi pada di sini tuh dianggap nggak ada komponen apapun gitu. Nah, jadi dia fokus ke sini. Nah, ketika switchnya di off, nah kan si baterainya tidak memberikan energi lagi. Si kapasitor ini akan memberikan energi sampai dia isinya habis lah istilahnya. Teman-teman, ada beberapa hal yang perlu diingat dari sifat-sifat kapasitor. Yang pertama yaitu kapasitor itu nolak perubahan yang ngedadak, perubahan tegangan yang ngedadak. Nah, di sini kan di sini voltage-nya ada gradiennya lah. Jadi dia tidak ngedadak banget. Nah, sedangkan ini dia tiba-tiba naik. Nah, voltage ini akan ditolak oleh kapasitor. Kenapa? Nantinya agar si voltage ini bisa diterima, si arusnya itu harus infinity, yang mana itu tidak bisa ya, tidak mungkin terjadi seperti itu. Yang kedua, memblokir arus DC setelah penuh. Nah, ini ya, memblokir arus DC ini maksudnya di open circuit ketika dia udah penuh, lalu meloloskan arus AC. Nah, ini nanti pembahasannya ya. Ini mungkin beberapa rumus singkat lah yang perlu teman-teman ketahui. Ini nggak terlalu butuh sih, tapi kedua ini yang agak kepake nantinya, dan mungkin ada beberapa lagi rumus yang bahkan kepake. Oke, langsung aja ya ke contoh soal. Di sini ada tentukan energi yang tersimpan dalam setiap kapasitor pada gambar di bawah. Teman-teman perlu diingat, si kapasitor itu akan menjadi open circuit ketika dia kondisinya udah steady atau tunak. Nah, jadi teman-teman, ketika ditanyakan energi, yang harus teman-teman lakukan adalah memotong dulu si yang ada kapasitornya gitu. Itu ini dan ini gitu. Oke. Kita nanti potong, dapatlah seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman lihat nih, ada gak percabangan di rangkaian listrik ini? Ada nih, yaitu di sini. Nah, yang pertama adalah percabangan arus di sini nih. Dia akan muter di sini. Kita anggap aja ini jalur kiri, dan yang satu lagi ini. Semua ini dianggapnya adalah sebagai satu kesatuan, yaitu jalur kanan. Setelah kita nentuin jalurnya, yang teman-teman perlu lakukan adalah definisikan komponen yang ada di jalur, yaitu di sini ada 2 kilo ohm, jalur kanan ada 2 kilo ohm dan 4 kilo ohm, jalur kiri ada 3 kilo ohm.
Oke. Di sini udah dapet ya. Ini udah dilepas, ini udah dilepas. Nah, di jalur kanan ada 2 kilo ohm dan 4 kilo ohm. Kenapa 5 kilo ohm ini nggak dianggap? Karena dia udah dilepas di sini. Jadi resistor ini kakinya hilang satu lah, kasarnya mah. Jadi dia nggak nyambung kemana-mana. Jadi dia nggak dianggap. Nah, jalur kiri ada 3 kilo ohm. Selanjutnya teman-teman, karena kita mau nyari P1 dan P2 ya, yang mana itu lagi ada di jalur kanan. Jadi teman-teman harus nyari arus yang berada di jalur kanan ini. Nah, ini rumusnya teman-teman, boleh diingat. Jadi untuk mencari ini adalah teman-teman simpel mengalihkan arus sumber dengan, nah ini R kiri, kenapa kiri? Karena atau R seberangnya lah, karena sifat resistor sendiri itu berkebalikan dengan arus, makanya dia harus resistor yang berlawanan di atau, nah, makanya di sini 3/3 plus 2 plus 4 9, jadi sepertiga 6 sama dengan 2 mA. Nah, jadi tahapannya pertama tadi ada open circuit dulu, open circuit kan. Terus yang kedua define di percabangannya. Terus ketiga, teman-teman lihat nih, buat P1 itu resistor mana aja yang bekerja di satu. Nah, lihatnya itu lihat nih, ada di paralel, yang paralel sama P1, nah itu ada di 2 kilo ohm. Nah, ini nyambungnya ke sini, jadi ditulis kenapa 5 enggak 4 karena dia berada di jaring itu. Terus kedua itu hanya 4 kilo ohm, karena yang mengintar di jalur ini hanya 4 kilo ohm doang dari plus ke minus itu. Terus define komponen yang bekerja. Terus keempatnya teman-teman tinggal menghitung aja. Tadi kan 2000 kilo ohm, 2 kilo ohm atau 2000 ohm. Berarti tinggal dikalikan dengan arusnya sesuai dengan rumus voltage divider, yaitu ini 2000 dikali 2 mA sama dengan 4 volt, 4000 dikali 2 mA sama dengan 8 volt. Udah dapat voltage-nya, tegangannya udah dapat tegangannya, teman-teman tinggal masukin ke rumus si energi ini, yaitu 1/2 C1 P1 kuadrat, tinggal 1/2 2 kali dan seterusnya 16 mJ, dan ini 128 mJ, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba ya di soal ini. Kita akan ganti aja di sini. Oke. Nah, teman-teman, pertama tadi sesuai yang saya katakan ya, teman-teman define dulu sih, kan ini di open, ini di open, ini juga di open, menghasilkan seperti ini. Nah, ini udah di open dua-duanya, ini 10 volt ya. Selanjutnya ini tuh hitungannya seri teman-teman, karena dari kelihatan ya, intinya dari sini
sini ke sini, jadi seri aja gitu, nggak ada paralelnya. Setelah itu kita define aja P1 nya di sini ya, P2 nya di sini. Terus kita lihat di P1 mana aja sih komponen yang bekerja. Ini teman-teman lihat dari plus, dia muter ada 3 kilo ohm nih, 3 kilo ohm sama 6 kilo ohm. Buat P2 itu dari plus set 3 kilo ohm doang ke minus lagi. Jadi yang bekerja di P2 ada 3 kilo ohm. Oke. Jadi kita dapat di P1 itu R-nya sama dengan 3 plus 6 lah. 3 plus 6 sama dengan 9 kilo ohm. Buat P2 itu R-nya 3 kilo ohm doang. Oke, ada yang kelewat ya, yaitu kita nentuin dulu si arusnya. Caranya gampang aja, tinggal ini kan seri ya, pakai hukum voltage divider, hukum ohm biasa, itu P sama dengan I kali R. I sama dengan P per R. I nya berarti 10 volt per 10.000 ya. Nah, berarti mungkin 1 miliampere gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu untuk nentuin P1 nya kita langsung aja pakai rumus ohm lagi. Ini kan 1 miliampere udah dapat nih. P1 nya tinggal 9 kali 10 pangkat 3 lah, kali 1 kali 10 pangkat 3 min 3 sama dengan coret berarti P1 9 volt, P2 itu 3 volt. Bener gak? Ya bener, 9 volt dan 3 volt. Selanjutnya tinggal masukin ke rumus W sama dengan 1/2 C P kuadrat. Tinggal masukin aja ya, W 1/2 W1 1/2, berarti tadi si ininya 20 mikro, P1 itu 20 mikrofarad dan 30 mikrofarad. Oke, 20 kali 10 pangkat min 6 kali voltnya, volt tegangan di 1 itu 9 pangkat 2, yaitu coret berarti 10, ini 81 berarti 810 kali 10 pangkat min 6 dengan 810 itu buat W1. Buat W2 nya 1/2, tadi 30 mikrofarad ya, miofarad. Berarti 3 pangkat 2 15, ini berarti jadinya 9 ya, berarti 9 kali 15 sekitar 135 kali 10 pangkat min 6, berarti jawabannya 135 miojoule. Berarti di P1 itu energi yang disimpannya 135 miojoule, dan P2 itu P1 itu 810 miojoule dan P2 itu 135 miojoule. Seperti itu teman-teman. Itu buat latihan soal yang ini ya. Selanjutnya ada hal yang perlu teman-teman ketahui tentang sifat dari kapasitor pada rangkaian paralel
itu dia tinggal ditambahin aja gitu ekuivalen. Sedangkan di rangkaian seri itu kebalikannya. Jadi untuk memudahkan teman-teman ingat, itu kapasitor itu sifat pertambahan di seri dan paralelnya kebalikan dari resistor, gitu aja teman-teman. Nah kita lihat ya untuk soal ini. Oke, sesuai dengan penjelasan tadi, yaitu kapasitor di paralel itu akan tinggal ditambah-tambahkan aja. Kalau di seri itu kita harus menukar-menukarnya lah, kayak kebalikannya dari kapasitor lah. Oke, untuk menemukan tegangan di setiap kapasitornya itu kita perlu energi total yang berada di seluruh ini. Oke teman-teman, sesuai penjelasan tadi ya, kita lihat dulu nih mana aja yang seri, mana yang aja yang paralel. Yang seri itu ini kan, ini seri, ini juga seri nih, seri, dan ini dan ini itu paralel, antara 20 microfarad dengan 20 nanti hasil dari seri ini. Oke, langsung aja kita pertama hitung yang seri yang pertama dulu ya. Berarti C kanan lah, super, nggak usah lah, 60 kali 30, 60 tambah 30 cuman 1800 per 90. Coret sebenarnya 20 ya, 20 microfarad. Berarti C paralel antara 20 microfarad dan pertambahan dari 60 dan 30 ini tinggal ditambahin aja teman-teman. 20 plus 20 sama dengan 40. 20 40 40 microfarad. Nah, selanjutnya di sini kita udah dapat rangkaian seperti ini nih, secara singkatnya lah, 40 microfarad dan di sini 40 microfarad juga. Nah, ini kan seri nih, tinggal kita jumlahin dengan seri aja. C total sama dengan 40 kali 40 per 40 tambah 40 sama dengan 1600 per 80 dengan 20. Oke, C totalnya kita dapat yaitu 20 microfarad. Nah, setelah dapat C total, kita hitung muatannya, itu dari Q sama dengan C dikali V. Muatan total itu berarti Q C nya 20 kali 10 pangkat min 6, terus V nya itu 60 ya, jadi kan sekitar 1200 mu kolom. Nah, kita dapat muatan totalnya nih. Selanjutnya kan kita disuruh nyari per ininya, per apa namanya tuh,
per komponennya. Kita coba pindahin dulu ya. Nah, selanjutnya udah dapat nih 1200. 1200 tuh baru yang kiri doang teman-teman, baru yang ini doang. Selanjutnya kita coba hitung aja langsung, kan dibalik itu dengan cara P sama dengan Q per C. Kita anggap nyari P1 1200 per C nya berarti 40 coret sama dengan 30 volt P1 nya. Nah, P nya pakai ini ya, pakai tadi sumber dari aduh. Oke. Selanjutnya P2 itu pakai hukum KVL teman-teman, KVL. Nah, dari 30 volt ini kan dari P sumbernya tuh 60 volt dikurangi 30 volt, maka dari P2 ini sisanya adalah 30 volt. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa ketika paralel, si voltage di sini akan sama dengan di sini gitu. Maka yang kanan itu kita tinggal Q. Tadi kan 20 ya. 20 juga